Ada yang baca sekarang? Antum? Ada mic ya? Oh. Dicek dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam majelis yang mulia untuk membahas sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau as-sirah an-nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari strategi yang digunakan oleh orang-orang Quraisy di dalam menghalangi dakwah Rasulullah dan para sahabat. Di mana kita ketahui bahwa di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti dakwah beliau diterima oleh manusia. Ya, awalnya beliau dituduh dan diberikan gelar-gelar yang buruk kepada beliau, tapi kemudian karena kesabaran beliau, alhamdulillah dakwah beliau pun diterima oleh manusia. Baik, sekarang kita melangkah ke perkara yang keempat, ar-rabi', yaitu an-niqash wal jidal. Ya, an-niqash wal jidal artinya perdebatan dan saling membantah. Ini salah satu strategi yang digunakan oleh orang Quraisy. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kita mendapati bahwa sebagian ayat-ayat itu adalah menjawab tuduhan-tuduhan atau menjawab atau membantah tuduhan-tuduhan ataupun keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala rabi'an an-niqashu wal jidalu wa kanat thalathu qadayan istaghrabaha al-musyrikuna jiddan wa kanat hiya al-asasu fil khilaf alladhi hasala bainahum wa bainal muslimina fi amri ad-din wa hiya at-tauhidu war risalatu wal ba'thu ba'dal mauti fakanu yunaqishuna fi hadhihi al-qadaya wa yujadiluna haulaha. Baik. Ar-rabi'u, kalau di sebagian cetakan mungkin rabi'an ya. Nah, enggak ada masalah insyaallah. An-niqashu wal jidal. Perdebatan dan saling membantah. Ini strategi juga. Jadi strateginya adalah membantah apa yang disampaikan atau didakwahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang sebuah perdebatan itu jika orang bisa mematahkan alasan dari lawannya, maka orang tidak akan percaya dengan lawannya tadi yang sudah terpatahkan alasannya. Tetapi malah ini jadi bahasa kita menjadi blunder untuk orang-orang Quraisy sendiri, ya, orang-orang kafir, karena di beberapa perdebatan yang terjadi, jadi perdebatannya tidak secara langsung, tapi bentuknya adalah ketika mereka mengatakan sesuatu, membantah sesuatu, maka Al-Quran memberikan jawabannya. Taib. Dan itu menjadi blunder untuk mereka karena menyebabkan mereka terdiam, tidak bisa membantah setelah Al-Quran memberikan
jawabannya. Nah, disebutkan di sini wa kanat thalathu qadaya istaghrabaha al-musyrikuna jiddan. Jadi ada 3 perkara, 3 masalah yang dianggap aneh oleh orang-orang musyrikin. Ya, mereka lihat sangat aneh sekali perkara tersebut. Artinya bertentangan dengan adat kebiasaan dan tradisi mereka. Wa kanat hiyal asas fil khilaf alladhi hasala bainahum wa bainal muslimina fi amrid din. Dan itu merupakan dasar terjadinya perbedaan antara orang-orang atau antara orang-orang musyrik dengan kaum muslimin dalam masalah agama. Jadi 3 perkara ini menjadi sumber perdebatan atau sumber perbedaan. Yang pertama, at-tauhid, masalah tauhid. Ini masalah tauhid bertentangan dengan cara berpikir orang-orang musyrik pada zaman itu. Ya mungkin pada zaman sekarang juga ya. Tapi kita bicaranya pada zaman itu. Silahkan dikiaskan dengan zaman sekarang. Masalah tauhid. Ini bertentangan dengan cara berpikir mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa cara berpikir itu bisa salah. Walaupun cara berpikir tersebut sudah masyhur di tengah masyarakat. Maka bisa saja cara berpikir itu salah. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua ar-risalah, masalah kerasulan. Masalah tauhid jelas, karena orang-orang musyrik menyembah banyak Tuhan. Bukan cuma satu, yang disembah banyak. Nah, Muhammad datang mengajak mereka menyembah satu. Bertentangan kan? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sesungguhnya sesuatu yang sangat aneh sekali. Itu satu. Yang kedua adalah ar-risalah, kerasulan. Itu kedua tadi ya, kerasulan. Yaitu mereka aneh, kenapa yang diangkat jadi rasul Muhammad? Kenapa bukan malaikat? Tidak masuk di logika mereka. Yang ketiga adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Dibangkitkan setelah kematian. Atau hari kebangkitan setelah kematian. Ini juga nggak masuk akal mereka. Kenapa orang meninggal, orang mati bisa hidup lagi? Nggak masuk akal mereka. Ada berapa tadi? 3. Jadi perdebatan paling banyak dalam 3 perkara ini. Dan ini sumber asal-usul terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Fakanu yunakishuna fi hadhil qadaya, dan mereka mendebat Nabi Muhammad SAW dalam masalah-masalah tersebut, wa yujadiluna haulaha, dan mereka membantah Nabi Muhammad SAW sekitar masalah 3 perkara tadi, tauhid, ar-risalah, dan al-ba'tsu ba'dal maut. Ya, tentang tauhid, tentang kerasulan, dan tentang kebangkitan setelah kematian. Setelah mati kok bangkit lagi, aneh. Jadi menurut mereka aneh. Taib. Ayo lanjut lagi. Qala rahimahullah, fa ammal ba'tsu ba'dal mauti falam yakun 'indahum fi dzalik illa at-ta'ajjub wal istighrab wal istib'adul aqli faqat. Fakanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Wa kanu yaqulun dzalika raj'un ba'id. Wa kanu yaqulun hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadhiban am bihi jinnah. Ya. Sampai situ ya. Tidak ada lanjutannya? Oh, lanjut lagi. Balil ladina. Wa qala qailuhum. Oh, enggak ada lanjutannya. Oh, di sini ada. Ya enggak apa-apa sampai situ. Taib. Nah, sekarang kita mulai dari startnya dari apa? Al-ba'tsu. Startnya dari ba'tsu. Tadi ada berapa tadi? 3 ya. Masalah tauhid, masalah kerasulan, dan masalah hari kebangkitan. Nah, kita startnya dari hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini masalah yang diperdebatkan. Fa ammal ba'tsu ba'dal mauti falam yakun indahum fi dzalika illa ta'ajjub wal istighrab. Dan adapun hari kebangkitan hari kebangkitan yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi SAW, ya, mereka tidak terbayang, tidak bisa mereka bayangkan, ya, dan mereka merasa takjub, aneh, heran dan aneh, ya, istighrab, aneh. Jadi mereka heran, aneh, kok bisa ada hari kebangkitan, ya. Wal ibtiadul aqli faqat. Jadi sesuatu yang jauh dari akal pikiran mereka. Itu aja masalahnya. Aneh. Tidak masuk akal gitu.
Fakanu yakulun, mereka mengatakan, aidza mitna, apakah kalau kita ini mati, wa kunna turaba wa idhama, lalu kita menjadi tanah dan sisa tulang belulang saja, a inna lamab'utsun, kemudian kita akan dibangkitkan, kata mereka. Nanya tapi aneh gitu. Bukan nanya mau cari jawabannya, tapi nanya dalam kondisi nggak mungkin gitu. Apakah kalau kita mati, kemudian kita sudah jadi tanah, lalu sisa tulang belulang ya, kemudian kita dibangkitkan lagi? Nggak mungkin gitu. Awa abaunal awwalun, ya. Kemudian mereka mengatakan awa abaunal awwalun, ya, dan apakah bapak-bapak kami yang dahulu juga akan dibangkitkan? Gitu. Nah, itu pertama. Kemudian mereka juga mengatakan dzalika raj'un ba'id. Ini adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin. Mustahil. Itu yang kedua, itu kata mereka. Ini mustahil. Jadi hari kebangkitan menurut mereka tidak masuk akal. Padahal hari kebangkitan itu sangat masuk akal, sangat logis. Paham ya? Hari kebangkitan itu sangat logis. Perhatikan. Sesuatu yang gampang, ya, sesuatu yang gampang, kalau dijelaskan oleh orang yang tidak paham, maka akan jadi susah. Tapi sesuatu yang susah, kalau dijelaskan oleh orang yang paham, akan jadi gampang. Nah, Islam jelaskan. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi, kata mereka, dzalika raj'un ba'id. Itu sangat jauh sekali, nggak mungkin. Jadi menurut mereka nggak mungkin. Wa kanu yakulun, mereka juga mengatakan, ya, hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum. Apakah kami akan kabarkan kepada kalian, kami akan tunjukkan kepada kalian ala rajulin, terhadap seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Yunabbiukum, yang mengabarkan kepada kalian, idza muziktum, apabila badan kalian telah hancur, ya, idza muziktum kullal mumazzaq, dengan sehancur-hancurnya, innakum lafi khalqin jadid, kemudian kalian benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Apakah saya akan ceritakan kebalikan? Ada orang cerita, jadi ini dia nyindir Nabi, ya. Ada orang cerita, kalian nanti kalau sudah hancur dengan sehancur-hancurnya, idza muziktum kullal mumazzaqin, kalian hancur dengan sehancur-hancurnya, kemudian innakum lafi khalqin jadid, kalian akan dibangkitkan dan akan diciptakan dalam keadaan yang baru. Aftara 'alallahi kadhiba am bihi jinnah. Kemudian disebutkan di sini, ya, apakah dia akan mengadakan kebohongan terhadap Allah, ataukah ada pada mereka penyakit gila? Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi wadh-dhalalil ba'id. Bahkan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, fil adzabi, tentang masalah azab, wadh-dhalalil mubin, dan mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ala kulli hal, mereka menuduh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdusta. Ya, tidak masuk akal mereka. Taib. Kemudian apa kata mereka? Ada sebuah syair yang mereka sebutkan, silakan. Qala rahimahullah wa qala qailuhum amutun summa ba'sun summa hashrun hadithun khurafatu ya ummu amru. Wa qad raddallahu alaihim bi anwa'in min rududi hasalaha annahum yushahiduna fi dunya anil zalima yamutu duna an yalqa jazaa'u zulmihi wal madhlumu yamutu duna ay ya'khudha haqqahu min zalimihi wal muhsinu as-salih yamutu qabla ay yalqa jazaa'u ihsanihi wa salahihi wal masi'u yamutu qabla ay yu'aqiba ala si'atihi fa illam yakum ba'dal mauti wal musi'u yamutu qabla ay yu'aqiba ala si'atihi
fa illam yakum ba'dal mauti yauma yub'atsu fihi an-nasu fayu'khadhu minaz zalimi lil mazlum wa yujzal husna wa yujzal muhsinus salih wa yu'aqibul musii'u al fajir la istawal fariqani wala yakunu bainahuma farqun bal yasiru zalima wal masi'a as'ada minal mazlumi wal muhsini taqi wa hadha ghayra ma'qulin itlaqan wa laysa minal adli fi syai'in wala yatasawwaru min Allah subhanahu ayyubniya nizama khalqihi ala mithli hadha zulmi wal fasadi. Baik, yakfi. Nah, mereka disebutkan di sini waqala qailuhum, ada sebagian mereka mengatakan amutu thumma bu'itha thumma husyira hadithun kharaqata ya umma amr. Jadi apakah amautun, apakah kematian itu kemudian orang itu dibangkitkan kemudian dikumpulkan, itu adalah hadithu khurafa, apakah cerita khurafat wahai Ummu Amr? Jadi mereka anggap yang disampaikan Nabi itu berupa kebangkitan di hari akhir itu sebagai khurafat. Sebagai apa? Khurafat. Padahal itu sangat masuk akal sekali. Sangat masuk akal sekali. Oleh karena itu disebutkan wa qad raddallahu alaihim bi anwa'in minar rudud. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka dengan berbagai bentuk bantahan. Jadi Allah bantah dari berbagai sudut. Ya, dengan berbagai bentuk bantahan. Hasiluha annahum yushahiduna fid dunya anna adh-dhalima yamutu duna ayyulqa jazaa'u dhulmihi. Nah, hasilnya, kesimpulannya bahwa mereka menyaksikan di dunia ini ada orang yang zalim meninggal tanpa mereka mendapatkan balasan dari kezalimannya. Adil nggak kira-kira? Orang zalim berbuat jahat, menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, kemudian dia tidak mendapatkan balasan dari kezalimannya, kemudian selesai. Maka hidup ini seperti tidak punya apa? Tidak punya hikmah. Ya, tidak punya hikmah. Wal madlum yamutu duna ay ya'khudhu haqqahu min zalimihi. Kemudian orang yang dizalimi mati, meninggal tanpa dia sempat mengambil haknya dari orang yang menzalimi dia. Setelah itu selesai kehidupan. Maka hidup ini tidak ada hikmah, tidak adil. Orang yang zalim berbuat jahat, setelah itu meninggal, selesai urusan. Orang yang dizalimi belum sempat mengambil haknya, meninggal, selesai urusan. Tanpa dia bisa menuntut. Makanya hati-hati berbuat zalim. Ada ancamannya, ada balasannya. Orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat jahat. Setiap perbuatan kita ada balasannya. Ya, maka kita berhati-hati dari perbuatan zalim, perbuatan jahat. Wal muhsinus salihu yamutu qabla ay yalqa jazaa ihsanihi wa salahihi. Orang yang baik, orang yang soleh meninggal sebelum dia mendapatkan balasan dari kebaikannya dan kesolehannya. Coba ya, dia orang soleh baik, suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Lalu dia tidak mendapatkan balasan dari kesolehannya, dari kebaikannya. Coba, apakah adil seperti itu? Berarti sama saja kita menuduh Allah itu enggak adil. Ya, karena sudah selesai urusan. Padahal masih ada hal yang harus diselesaikan. Yang di dunia belum selesai. Maka harus diselesaikan di akhirat. Di dunia belum selesai. Kemudian orang meninggal, selesai urusan. Nah, wal musi, orang yang berbuat salah. Orang berbuat dosa. Yamutu qabla ayyuaqaba ala sayyiatihi. Orang yang berbuat salah, kemudian dia meninggal sebelum dia diberikan balasan atas kesalahannya. Fa illam yakun ba'dal mauti yaumun. Kalau seandainya setelah kematian itu tidak ada hari, yub'atsu fihin nas, di mana pada hari itu manusia dibangkitkan,
Fayukhadhu minadh-dhalim lil madlum. Ya, di mana orang yang didolimi mengambil dari orang yang mendolimi. Wa yujzi al-muhsinu as-solihu. Kemudian dibalas orang yang berbuat baik itu dengan orang yang soleh. Kalau itu tidak ada hari seperti itu, wa yu'aqabul musi'ul fajir, dan orang berdosa bersalah itu tidak diberikan balasan, la yastawil fariqan, maka tentunya keduanya tidak ada bedanya. Apa untungnya jadi orang baik? Gak ada juga balasannya. Apa ruginya jadi orang jahat? Gak ada juga balasannya. Jadi apa bedanya? Apa bedanya orang baik dengan orang jahat? Coba apa bedanya? Gak ada, karena gak ada balasan. Masing-masing gak dibalas. Yang baik tidak dibalas dengan kebaikan, yang berbuat jahat, berbuat dosa gak dibalas dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus apa bedanya di antara keduanya? Kalau tidak ada bedanya, untuk apa jadi orang baik? Dan kenapa takut jadi orang jahat, kan gitu? Karena tidak ada bedanya. Ya. Nah, disebutkan di sini tidak ada bedanya. Baik. Kemudian wala yakunu bainahuma farqun. Di keduanya tidak ada bedanya. Bal yasiru zalimu wal musi'u as'ada minal madlum. Bahkan yang terjadi adalah faktanya orang yang mendolimi dan orang yang berbuat dosa lebih bahagia dibanding dengan orang yang didolimi, wal muhsin at-taqi, dan dibanding dengan orang yang berbuat baik dan bertakwa. Orang berbuat jahat, anggaplah orang gak sholat, dengan orang yang sholat, sama-sama gak dibalas, mana lebih bahagia? Orang gak sholat bahagia, karena dia sudah mendapatkan semuanya. Intinya apapun dia mau dia bisa lakukan, gak ada pembatasnya. Nah kita setiap melakukan ini dosa, ini dosa, gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Kita terbatas. Kemudian balasannya sama-sama gak dikasih balasan. Yang jahat gak dikasih adab, yang baik tidak dikasih pahala. Mana lebih bahagia? Hah? Yang jahat berbahagia, sudah dapat uang, dan dihukum, aman. Paham ya? Seperti itu. Jelas ini insyaAllah? Baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Nah, ini nggak masuk akal kalau nggak ada hari kebangkitan bahkan. Menurut mereka, kalau ada hari kebangkitan nggak masuk akal. Tapi menurut logika yang benar, kalau tidak ada hari kebangkitan tidak masuk akal. Karena apa? Orang yang jahat lebih bahagia daripada yang berbuat kebaikan. Jelas di sini ya? Nah, wa hadza ghairu ma'qulin itlaqan. Nah, ini secara mutlak tidak masuk akal. Kenapa bisa orang yang jahat lebih bahagia, lebih sejahtera daripada yang berbuat baik? Harusnya yang berbuat baik yang lebih bagus. Paham ya di sini ya? Karena kan gak ada balasan. Orang jahat juga gak dibalas. Orang berdosa juga gak ada balasannya. Orang baik juga gak ada balasannya. Maka ghairu ma'qulin itlaqan, secara mutlak gak masuk akal. Walaisa minal adli fi syai', dan ini sama sekali bukan sebuah keadilan. Wala yatasawwaru minallahi subhanahu ayyubniya nidhama khalqihi ala mithli hadza dzulmil fasadi, dan tidak akan tergambar pada diri kita bahwa Allah itu akan membangun sebuah sistem, sebuah aturan untuk makhluknya seperti aturan yang zalim seperti ini, aturan yang rusak. Yaitu di mana orang jahat dan orang baik tidak bisa dibedakan, sama saja. Ya, sama saja. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kita akan menjadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang berdosa? Malakum kaifa tahkumun. Ya, mengapa kalian berbuat seperti itu? Bagaimana kalian mengambil sebuah keputusan? Kenapa bisa orang muslim sama orang berdosa sama? Nah, ini bantahan Allah. Nah, dari sini tergambar ya, bahwa keheranan mereka ada hari kebangkitan itu malah gak masuk akal. Adanya hari kebangkitan itu malah yang masuk akal. Karena apa? Sesuai dengan prinsip keadilan. Dan Allah tidak mungkin tidak adil. Allah gak mungkin tidak adil. Baik, ayo lanjut lagi.
qala rahimahullah wa qala am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, ini ayat kedua. Dalam surah apa ini? Surah Al-Jathiyah ya, ayat 21. Surah Al-Jathiyah ayat 21. Allah berfirman, am hasiballadzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang yang berbuat kekejian, kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman, seperti orang yang melakukan amal soleh, ya, ketika hidup dan ketika mati, apakah sama? Apakah kami akan menjadikan seperti itu? Jelas ya. Jadi ini Allah bantah mereka. Allah membantah mereka. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Ahasiballadzina jtarahu sayyi'at. Apakah orang yang melakukan kejahatan itu, kejelekan itu, ya, an naj'alahum kalladzina, ya, menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, seperti orang yang beramal soleh. Ya. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, sama saja dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sa'a ma yahkumun, betapa jelek, betapa buruknya apa yang mereka sangka, apa yang mereka hukumi. Jadi kesimpulannya, tidak mungkin kalian yang berbuat jahat sama dengan orang yang berbuat baik. Tidak mungkin kalian yang tidak beramal soleh sama dengan orang yang beramal soleh. Tidak mungkin kalian yang melakukan kezaliman sama dengan orang yang melakukan keadilan. Kan ini sesuatu yang berbeda. Nah, kalau misalnya tidak ada hari kebangkitan berarti sama. Ya, kalau nggak ada hari kebangkitan berarti apa? Berarti sama. Baik, maka ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut lagi. Summa qala rahimahullah wa ammal istib'adul aqli faqala raddan alaihim fi dhalik a antum ashaddu khalqan amis sama' wa qala awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Baik. Ammal istib'adul aqli, adapun kalau menurut orang-orang musyrikin bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang jauh dari akal, artinya enggak masuk akal. Faqala, maka Allah berfirman raddan alaihim, membantah mereka fi dzalika, tentang persangkaan mereka itu. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 27. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian ini manusia yang lebih sulit untuk diciptakan ataukah langit? Gitu kan? Banaha, di mana Allah telah membangunnya. Mana lebih susah, menciptakan langit atau menciptakan manusia? Menciptakan langit, karena dia lebih besar. Manusia kan kecil. Ya, dia lebih kecil. Sama misalnya bikin sepeda dengan bikin mobil. Ya, tentunya bikin sepeda lebih gampang. Ya, kita bawa ke bengkel, jadi sepeda. Tukang bengkel, las misalnya, dia bisa bikin sepeda. Dia bisa rangkai sendiri, gampang bikin sepeda. Tapi dia nggak bisa bikin mobil, susah bikin mobil. Nah, ini apalagi perbandingan manusia dengan langit, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, antum asyaddu khalqan amis sama. Kalian ini yang lebih susah diciptakan atau langit? Banaha, yang Allah ciptakan, yang Allah bangun. Ya. Jadi tentunya langit lebih susah. Artinya menciptakan kalian itu gampang. Jadi nggak usah pusing gitu loh. Kalian nanti dibangkitkan, diciptakan lagi, itu gampang bagi Allah. Karena langit aja bisa diciptakan, apalagi manusia gitu. Jelas ya? Apalagi manusia. Nah kemudian, waqala, Allah juga berfirman, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda
walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Awalam yarau, apakah mereka memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi disebutkan langit-langit, bukan cuma langit. Langit-langit dan bumi. Walam ya'ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lelah bi khalqihinna untuk menciptakan langit-langit dan bumi tersebut, ya, biqadirin ala ayyuhyal mauta. Apakah Allah tidak mampu untuk menciptakan untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Allah saja menciptakan langit yang 7 susun dan menciptakan bumi, Allah bisa. Allah tidak lelah. Masa membangunkan ataupun membangkitkan manusia yang sudah ada, itu susah. Artinya gini, mana lebih susah, membuat atau memasang kembali? Membuat baru atau memasang kembali? Membuat baru susah. Allah membuat baru bisa. Masa memasang kembali nggak bisa? Yang tadinya sudah ada, kemudian mati, dibangkitkan lagi. Orang bikin kipas angin susah. Tapi kalau kipas anginnya mati, kita perbaiki, kita otak-atik isi dalamnya, itu lebih gampang daripada membuat yang baru. Walaupun kita dua-duanya nggak bisa, ya, kita dua-duanya nggak bisa. Kalau ahlinya bisa, bawa ke ke tempat servis, dia bisa perbaiki. Bikin HP yang baru dengan memperbaiki HP yang rusak, lebih gampang memperbaiki HP yang rusak. Jadi di sini disebutkan, apakah Allah yang bisa menciptakan langit-langit dan bumi itu, dan Allah tidak lelah di dalam menciptakannya? Apakah Allah nggak mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati? Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan dia Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jangankan cuma membangkitkan, dibantah oleh Allah. Masa kamu sangka Allah nggak bisa? Jadi apa yang mereka anggap aneh, bagi Allah nggak aneh. Allah bisa. Ya kalau memang manusia yang membangkitkan atau hukum alam secara alami itu susah, tapi bagi Allah tidak. Bagi Allah itu gampang. Nah, ini bantahannya. Baik, lanjut lagi. Summa qala rahimahullah wa qala wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Baik. Allah berfirman, wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari penciptaan yang kedua? Artinya Allah menciptakan penciptaan pertama. Masa cuma membangkitkan Allah nggak bisa? Masa kalian tidak ambil pelajaran itu? Allah bisa. Nah itu. Jadi ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, lanjut lagi ayat yang lain lagi. Summa qala rahimahullah wa qala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kama bada'na ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Taib. Allah juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai menciptakan pertama kali, maka begitulah kami mengulanginya kembali. Jadi sudah diciptakan diulangi lagi, itu kan gampang. Pertama orang bikin mobil misalnya, dia mikir dulu gimana modelnya, lampunya di mana, gimana model lampunya. Nanti kalau menyala wesernya yang jalan atau wesernya satu kali nyala, gitu kan? Atau wesernya pindah-pindah. Kan itu mikir orang mau bikin pertama. Tapi kalau itu sudah jadi, lalu kita bikin lagi yang sama dengan itu, gampang atau susah? Gampang. Makanya Allah ajak berpikir. Inilah Islam ya. Islam itu bukan agama sekedar doktrin tanpa berpikir. Islam itu agama yang disuruh kita berpikir. Ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan pertama kali, maka begitu kami ulangi lagi sama. Jadi gambar kita akan diulangi seperti itu. Ya kan? Akan seperti itu lagi. Taib. Wa'dan alaina. Dan itu janji ya yang pasti atas kami, yang kami pasti akan tetap tepati. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Kami akan membangkitkan manusia. Baik. Ini kebangkitan ini udah dibantah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Summa qala rahimahullah wa dzakarahum ma huwa mu'tadu ladaihim wa huwa anna al-i'adata ahwanu alaihi wa qala
أفعيبنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Taib. Wa dzakarahum ma huwa mu'tadun ladaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan sesuatu yang mereka biasa alami. Ya, mereka biasa alami. Wa huwa annal i'adah ahwanu alaih, bahwa mengulang itu lebih gampang daripada bikin pertama kali. Mengulang gampang. Kita mau bikin kue pertama kan mikir gimana modelnya nih. Tapi kalau sudah tahu modelnya, sisa diikuti gampang. Iya kan? Coba. Biasa kalau kita bikin desain, kita biasa cari inspirasinya, kita cari di gambar-gambar lain. Misalnya desain gambar, gambar-gambar dakwah ya biasanya. Itu kadang ada orang itu nggak bisa mikir dia, gimana modelnya itu. Nanti dia bisa mikir kalau dia lihat gambarnya orang, oh gini modelnya, diikuti. Itu lebih gampang ikuti. Ya, daripada orang yang membuat pertama kali, karena perlu imajinasi tingkat tinggi karena tidak ada yang dia lihat. Dia cuma membayangkan dalam pikirannya. Itu susah. Maka orang yang pertama kali menemukan sebuah gambar, itu nilainya mahal. Antum pernah lihat nggak gambar Pertamina? Gambar lambangnya, logonya. Pernah lihat nggak? Gampang nggak dibuat? Gampang. Gampang sekali dibuat. Tapi antum tahu berapa harganya itu? Ya, mahal logo-logo seperti itu. Ada yang logo sampai harganya miliaran. Satu logo. Padahal kalau setelah dia jadi kita mau contoh, oh gampang sekali. Biar anak kecil bisa mencontoh. Tetapi menemukan ide itu yang mahal. Makanya teman-teman kalau minta gambar sama yang ahli gambar, jangan sekedar disuruh. Kasihlah hafalah. Karena berpikir itu susah. Teman, kita kan bersaudara. Saya mau bikin logo ini. Buatkan dulu logo dong. Dia bikinkan logo. Siang malam dia mikir gimana logonya ini. Pas sudah jadi, kita cuma bilang syukron. Masya Allah. Ya, ini namanya sistem terima kasih ya. Kasihlah sesuatu yang menunjukkan bahwa kita menghargai hasil usaha dia. Susah. Kita bilang, gampang gambar begini. Memang gampang. Karena sudah ada. Kita sisa contoh. Tapi yang menemukan pertama kali itu susah. Lihat ya, beberapa gambar-gambar itu kan gampang. Coba lihat, beberapa logo-logo internasional, logo makanan, logo apa, itu kan kalau dilihat gampang nggak kira-kira dibuat? Gampang, sudah ada contohnya. Ya, antum tahu Apple? Itu kan cuma apel digigit selesai. Gampang nggak kira-kira digambar? Gampang. Tapi kenapa mahal itu logo? Ya, sampai sesuatu yang di branding dengan itu mahal. Nah, kita larinya ke bisnis ini. Enggak, supaya antum paham bahwa menciptakan sesuatu yang baru itu lebih susah daripada mencontoh atau mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi gampang. Mengulangi lagi gampang. Makanya kita senang mengulangi. Kita ini sistemnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya kan? Diamati dulu, oh gini. Setelah itu ditiru, dicontoh. Setelah itu dimodifikasi, dirubah-rubah sedikit. Sedikit aja dia rubah. Tapi nuansa dari gambar itu nggak hilang. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ya, ayat 28, ahwanu alaihi. Jadi mengulang itu lebih gampang bagi Allah. Mengulang lebih gampang bagi Allah. Artinya, kok bisa nggak masuk akal kalian? Allah bisa membangkitkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Allah menciptakan yang baru bisa, masa menciptakan yang sudah ada diciptakan lagi, masa nggak bisa? Yang baru saja bisa. Coba lihat manusia. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Sebelum kita lihat manusia atau sebelum malaikat juga lihat manusia, mungkin nggak tahu gimana bentuk manusia. Ternyata Masya Allah manusia itu sempurna. Seganteng-gantengnya monyet gak akan bisa mengalahkan manusia sejelek-jeleknya manusia. Benar ini. Mau coba? Iya benar. Manusia itu adalah gambaran makhluk yang paling sempurna. Paling baik. Dan Allah sudah sebutkan seperti itu. Itu susah buat pertama. Coba.
membuat manusia dengan berbagai macam model. Coba kita ini Masya Allah, kita masih sama-sama di Makassar, mungkin lahirnya sama-sama di Makassar, tetapi model beda. Iya kan? Apalagi kalau sudah cerita luar negeri, oh beda sekali Masya Allah. Ya, kita mata hitam, dia biru. Ya, udah beda, Masya Allah. Dia hidungnya mancung ke depan, kita mancungnya ke belakang. Ya coba ya, sudah beda itu. Dan itu setiap manusia, yang dulu, yang sekarang, dan seterusnya. Kan mungkin ada yang kembar, tapi nggak ada yang kembar 3, 4, 5, enggak. Kembar paling 2, kembar 2. Kembar 3 mungkin ada, tapi jarang sekali. Yang ada kembar 2, itu pun nggak semua. Di satu daerah paling berapa yang kembar? Berarti manusia itu apa? Berbeda? Beda. Allah mampu menciptakan. Masa Allah menciptakan sesuatu yang sudah ada? Nggak bisa. Makanya disebutkan apa tadi? Ahwanu alaihi. Itu mudah bagi Allah mengulangnya. Wa qala, Allah juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Qaf ayat 15. Taib. Afa ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Allah berfirman, maka apakah kami merasa letih, lelah dengan menciptakan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Maksudnya, kami menciptakan yang pertama tidak lelah, tidak kesulitan. Kenapa mereka ragu-ragu dengan penciptaan yang baru? Atau penciptaan yang berulang. Ya, bahkan mereka ragu dengan penciptaan yang baru. Taib. Sekarang kita masuk masalah kedua. Tadi tentang apa tadi? Hari kebangkitan. Dibantah oleh Allah. Jadi kesimpulannya, hari kebangkitan itu masuk akal enggak? Masuk akal. Bahkan ketika tidak ada hari kebangkitan, ini yang enggak masuk akal kita. Kok bisa orang jahat sama orang baik sama? Kok bisa orang soleh dengan orang toleh sama? Ya kan? Kok bisa orang sholat enggak sholat sama? Kok bisa orang menduakan Allah dengan mentauhidkan Allah sama? Itu malah enggak masuk akal. Tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Baik, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu masalah kerasulan. Silakan. Masalah kedua sekarang. ثم قال رحمه الله وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لهم حولها شبهات مع معرفتهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن منسوب النبوة والرسالة أعظم وأجل من أن يؤتي لبشر فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ورسالته ودعا إلى الإيمان به تحير المشركون وتعجبوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب. وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لهم حولها شبهات مع معرفتهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Adapun tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya, maka pada diri mereka itu ada syubhat. Apa syubhat? Kerancuan berfikir. Ya, ada syubhat. Padahal bersamaan dengan itu mereka ma'arifatihim, mengenal, wa'tirafihim, dan mengakui tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi itu jujur. Ya, Nabi mengaku, Muhammad mengaku jadi Rasul. Muncul syubhat pada diri mereka. Tapi di sisi lain mereka mengakui bahwa Nabi itu jujur. Mereka juga mengetahui Nabi itu jujur. Wa amanatihi, dan Nabi juga amanah. Diakui tentang amanahnya Nabi. Wa ghayati salatihi, dan kesolehan Nabi, ya, ghayati, mencapai puncak kesolehan beliau. Wa taqwahu, dan juga ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Mereka akui semua. Kemudian Nabi mengaku jadi Rasul. Kenapa mereka nggak percaya? Padahal Nabi nggak pernah bohong. Mereka akui Nabi nggak pernah bohong. Nabi jujur, Nabi amanah, Nabi soleh, Nabi ini. Pokoknya Nabi bagus. Tapi mereka tiba-tiba ragu ketika Nabi mengaku sebagai Rasul.
Muhammad mengaku rasul, mereka ragu. Wa dzalika annahum kanu ya'taqidu anna mansaban nubuwah war risalah a'zam wa ajallu min ayyu'ta li basyarin. Karena keyakinan mereka bahwasanya kenabian dan kerasulan itu lebih agung dan lebih mulia, lebih tinggi untuk diberikan kepada manusia. Maksudnya tidak pantas manusia itu diangkat menjadi utusan Allah. Utusan Allah ini. Jadi kita kalau bayangkan Rasul kan biasa. Kalau kita terjemahkan artinya apa Rasul? Utusan Allah. Ini utusannya Allah, pencipta alam semesta. Kemudian yang dijadikan utusan manusia biasa. Yang jaraknya dia dengan Allah itu jauh. Kalau malaikat mending dekat dengan Allah. Di sekitar Allah. Bahkan ada malaikat yang membawa arsy, memikul arsy. Coba ya. Itu mending. Lah ini manusia. Sama gini. Jadi ini logikanya logika manusia. Presiden pilih ajudan. Tapi ajudannya itu bukan orang yang istimewa. Orang kampung misalnya. Jadi ajudan presiden. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Nah begitu. Ini Allah. Ngangkat Rasul. Ngangkat utusan. Kok manusia gitu? Mungkin kita kalau hidup di zaman dulu mungkin sama dengan pikiran mereka. Nah inilah hebatnya Islam. Bisa merubah mindset yang sudah tersebar di tengah masyarakat. Mindsetnya orang dulu begitu. Apa mindsetnya mereka? Tidak mungkin manusia itu jadi apa? Sekarang kita bahasakan bukan Rasul, kita bahasakan utusan Allah. Tidak mungkin manusia itu jadi utusan Allah. Utusan Allah ini. Yang mewakili Allah coba ini. Menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Siapa? Manusia juga. Sekarang saya tanya, logika mereka masuk akal enggak? Ayo, jujur. Logika mereka masuk akal enggak? Jujur. Jangan antum ragu-ragu. Insya Allah enggak kufur orang mengatakan gitu. Ya. Logika mereka masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Coba ya pikir baik-baik. Saya hipnotis antum ya. Coba pikir baik-baik. Ini Allah menciptakan alam semesta, memberi rezeki. Tuhan kita. Kemudian dia ingin mengangkat seorang utusan. Tapi yang diangkat dari kalangan manusia. Masuk akal enggak kalau mereka enggak percaya? Masuk akal. Tetapi di sisi lain, mereka tidak pernah melihat Nabi itu dusta. Mereka melihat tentang amanah beliau, kejujuran beliau, dan lain sebagainya. Nah, maka ini Allah luruskan. Allah bantah mereka. Makanya banyak yang percaya karena memang masuk akal. Tapi apakah semua yang masuk akal itu benar? Ya, makanya filsafat itu kadang masuk akal, tetapi tidak benar. Jelas? Ya kan? Filsafat kadang masuk akal, tapi tidak benar. Nah, sekarang kita lihat. Mana tadi ini? Ya, jadi menurut mereka manusia nggak mungkin. Wal basyaru la yakunu rasulan. Manusia nggak mungkin jadi rasul, jadi utusan Allah. War rasulu la yakunu basyaran. Utusan Allah tidak akan mungkin seorang manusia. Ya kan? Hasiba aqidatihim, sesuai dengan keyakinan mereka. Falamma a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nubuwatihi wa risalatihi, maka ketika Nabi mengumumkan, ya, Rasulullah SAW mengumumkan tentang kenabian beliau dan kerasulan beliau, wada'a ilal iman bihi, dan menyuruh mereka, mengajak mereka untuk mengimani pengakuan Nabi tadi, takhayyarul musyrikun, maka orang-orang musyrik pun menjadi ragu. Ya, wa ta'ajjabu, dan mereka heran, dan mereka mengatakan waqalu mali hadzal rasul. Kenapa ada rasul begini modelnya? Nah, gitu. Kenapa ada utusan Allah begini modelnya? Ya, ya'kulut ta'am. Kenapa dia makan? Harusnya Rasul enggak makan gitu kan? Kan dia utusan Allah. Enggak perlu dia makan kenyang dengan sendirinya kan gitu.
Kok ada Rasul begini modelnya? Makan. Wa yamshi fil aswaq. Dia berjalan di pasar-pasar. Ya menurut mereka itu apa ya? Yang nggak layak bagi seorang Rasul. Kok ada Rasul jalan di pasar gitu. Rasul harusnya duduk aja gitu. Ngaku Nabi, ngaku Rasul. Kayak model orang-orang sekarang kalau ngaku Nabi ya, duduk-duduk aja dia, nggak ke pasar. Kenapa ada Rasul ke pasar? Jadi ingat ya, Nabi itu ke pasar loh ya. Jangan bilang Nabi nggak ke pasar, Nabi juga ke pasar. Karena Nabi manusia. Kok ada begitu modelnya? Mereka nggak percaya. Kenapa? Karena menurut mereka Rasul itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Dia adalah perantara antara manusia dengan Allah. Mulia nggak itu? Mulia. Tapi kok bisa makan gitu? Harusnya kan nggak makan utusan Allah. Kalau Allah mau, dia nggak makan kenyang dengan sendirinya, bisa nggak? Bisa. Kenapa Allah nggak dijadikan seperti itu? Dia bisa terbang, masya Allah, ya. Tiba-tiba dia mau terbang, dia mau pakai ilmu pasak bumi, ya, masuk ke dalam tanah tiba-tiba bisa saja. Kenapa kok dia biasa-biasa saja? Bahkan di beberapa perang Nabi dipukul ya, sampai berdarah, Nabi dilempari batu juga berdarah. Kok ada Rasul begini? Jelas ya? Taib. Dan itu ada juga orang sekarang yang kadang nggak percaya gitu. Jadi ketika ada cerita-cerita Nabi itu berdarah, Nabi ini itu riwayatnya lemah lah, atau itu nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Jelas ya? Atau dia mengatakan Nabi itu cuma tawadhu saja. Enggak, memang berdarah, bukan tawadhu. Memang begitu. Dipukul dia berdarah. Ya kan? Dilempari batu juga dia berdarah. Karena manusia itu Nabi itu adalah manusia. Dan keyakinan itu diyakini oleh orang dulu juga, orang musyrikin. Kok bisa manusia gitu? Nah, jelas ya. Jadi Nabi itu manusia. Taib. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Taib, dia lanjut lagi. Wa qala ta'ala. Qala rahimahullah, qala ta'ala bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Taib. Wa qalu. Sampai situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Bahkan mereka heran ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia. Dari kalangan mereka sendiri. Faqalal kafirun, berkata orang-orang kafir, hadza syai'un ajib. Ini sangat aneh. Ajib. Ajib itu aneh. Ya, jadi kita bilang ajib itu maksudnya aneh. Ini sangat aneh sekali. Ya, itu udah jadi bahasa Indonesia juga ya, ajib ya. Aneh. Baik. Jadi menurut mereka bahwa kenapa kok Rasul itu manusia gitu? Menurut mereka aneh. Baik, lanjut lagi. Wa qalu Rahimahullah wa qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Baik. Kemudian mereka juga mengatakan mereka juga mengatakan ma anzalallahu ala basharin min syai'. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu kepada manusia. Artinya manusia enggak mungkin jadi rasul. Enggak mungkin diturunkan wahyu kepada manusia. Baik. Sudah ya? Kita lanjut lagi. Qala rahimahullah wa qad abtalallahu aqidatahum hadhihi wa qala raddan alaihim Qul man anzalal kitab alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Baik. Wa qad abtalallahu aqidatahum hadhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah akidah mereka ini. Ini akidah keyakinan mereka. Apa keyakinan mereka? Tidak mungkin manusia jadi utusan Allah, enggak mungkin. Ya kan? Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa qala raddan alaihim. Allah berfirman membantah mereka. Qul man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa ya nuran wa hudan linnas. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapa yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Nah, maksudnya dulu juga begitu. Musa itu manusia. Siapa yang menurunkan Taurat kepada Musa? Mereka pasti tahu jawabannya. Siapa? Allah. Berarti Musa itu adalah utusan Allah gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sudah lama. Sebelum-sebelumnya juga Rasul juga manusia. Makanya Masya Allah ini bantahan ya. Langsung dibantah mereka. Tapi Nabi yang diajari membantah. Katakan wahai Muhammad kul. Katakan Muhammad. Man anzalal kitab. Siapa yang menurunkan kitab?
alladzi jaa bihi Musa, yang dibawa oleh Nabi Musa. Siapa yang turunkan? Jawabannya siapa? Allah. Ya, nuran wa hudal linnas, kitab yang menjadi cahaya dan petunjuk bagi manusia. Jawabannya pasti Allah. Artinya apa? Allah telah mengangkat Musa sebagai utusannya. Karena Allah yang menurunkan kitab itu kepada Musa. Untuk apa kitab itu? Sebagai cahaya dan petunjuk. Berarti kitab itu untuk membimbing manusia, gitu. Untuk menerangi jalan mereka, membimbing mereka. Berarti itu dari Allah, gitu. Bukan ciptaan Musa sendiri. Jelas? Baik, lanjut lagi. rahimahullah wa qassa alaihim qasasal anbiya'i war rusuli wa ma jara bainahum wa baina qaumihim minal hiwar wa anna qaumahum qalu inkaran lirisalatihim in antum illa basharun mithluna wa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Baik. Nah, wa qassa alaihim qasasal anbiya'i war rusul. Maka Allah mengisahkan, menceritakan kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul. Diceritakan dalam Al-Qur'an. Allah kisahkan kepada mereka kisah-kisah para nabi dan para rasul. Wa ma jara bainahum wa baina qaumihim minal hiwar. Dan perbincangan antara para nabi dan para rasul dengan kaumnya. Wa anna qaumahum qalu, dan kaum-kaum mereka mengatakan kepada para nabi mereka, ingkaron li risalatihim, mengingkari kerasulan mereka. Jadi maksudnya, apa yang kalian lakukan sekarang, mengingkari Muhammad sebagai rasul, itu juga telah dilakukan oleh umat terdahulu, di mana mereka juga mengingkari rasul-rasul mereka. Itu kan? Nah, apa kata orang-orang dulu sebelum orang Quraisy tentunya? In antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kalian ini kecuali seperti manusia seperti kami. Artinya kalau bahasa kita ya, kamu laki-laki, saya juga laki-laki, gitu. Kalau kamu bisa, saya juga bisa. Apa maksudnya? Ya, artinya kalau kamu manusia, saya juga manusia. Kamu bisa, saya juga bisa. Untuk apa saya ikut kamu? Kita ini sama. Kita ini seleting, ya. Kita ini sama. Ngapain saya ikut kamu begitu maksudnya? Ya kan? Kalau kamu tokoh, saya juga tokoh. Bahkan ruko. Ya kan? Kamu tokoh, saya juga tokoh. Terus untuk apa saya ikut kamu? Gitu. Itu bantahan umat terdahulu kepada para rasul mereka. Dan ternyata masih dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dikisahkan oleh Allah. Kemudian, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum. Maka rasul-rasul mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini tidak lain kecuali seorang manusia sama dengan kalian. Walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadi, akan tetapi Allah memberikan karunia kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Itu aja kelebihannya. Manusia sama manusia, tetapi bedanya apa? Bedanya apa? Allah memberikan kemuliaan kepada mereka yang tidak diberikan kepada semua orang. Jelas ini? Ya, disitulah keistimewaannya. Tapi kalau manusia sama manusia. Dan juga kenapa diutus seorang rasul itu dari kalangan manusia? Supaya gampang penyampaiannya. Ya, nanti kalau malaikat yang nyampaikan, ya istilahnya dunianya beda. Dunia malaikat sama dunia manusia. Nah, kalau sama-sama manusia kan enak, nyambung. Ya, tayyib. Dan pasti mereka akan membantah. Ketika yang diutus menjadi rasul adalah malaikat, pasti mereka bantah juga. Kenapa kok malaikat yang jadi rasul? Kenapa bukan manusia, kan gitu? Yang nggak ada selesainya kalau dilayani. Makanya Allah langsung memberikan jawabannya. Fal anbiya war rusul kulluhum kanu basyaron. Maka para nabi dan para rasul seluruhnya adalah manusia. Wa amma ayyakunar rasula malakan fa inna dzalika la yafi bi ardir risalati, ya, maslahatuhu. Ya. Jadi seluruh para rasul itu adalah apa? Adalah manusia. Seluruh para nabi dan para rasul adalah manusia, ya. Taib. Semuanya, nggak ada pengecualian, nggak ada dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat. Ada dari kalangan malaikat, tetapi mereka menjadi utusan untuk menyampaikan kepada utusan dari kalangan manusia, dari kalangan manusia. Wa amma ayyakunar rasulu malakan, dan jika rasul itu seorang malaikat,
fa inna dzalika la yafi bi ardir risalah wa maslahatiha. Maka itu tidak akan sulit untuk mencapai sebuah tujuan kerasulan dan maslahatnya. Id al-basharu la yastati ayyata'assa bil malaikah. Karena manusia itu tidak akan bisa untuk mencontoh malaikat. Kalau yang jadi rasul adalah manusia, diperintahkan manusia ikut rasul, gampang untuk dicontoh. Tetapi kalau misalnya rasulnya adalah malaikat, diperintahkan manusia untuk mengikuti rasulnya, maka akan sulit. Malaikat terbang, kita cuma bisa lihat-lihat kan? Nah, nggak bisa. Malaikat sholatnya sambil terbang. Nah, coba, kita nggak bisa. Jadi, pasnya memang manusia. Kenapa? Apa alasannya tadi? Kenapa bukan malaikat yang diutus jadi rasul? Ya karena manusia nggak bisa mencontoh mereka. Ya, jelas ya, manusia tidak ayyata'assa bil malaika. Manusia enggak akan bisa mencontoh. La yastati ayyata'assa bil malaika. Tsumma yabqa asyubhatu kama hiya. Ya, kemudian syubhat itu tetap seperti itu keadaannya. Jadi tetap jadi syubhat. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan rasul itu dari kalangan malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki. Ya, jika kami jadikan dia seorang laki-laki, kami pun tidak akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana yang mereka ragukan. Maksudnya gini, kalaupun malaikat yang diutus, maka malaikat itu akan datang kepada manusia bukan dalam bentuk malaikat, tetapi dalam bentuk manusia juga, jadi sama. Tetap saja manusia gitu. Coba ketika malaikat ingin mengajarkan sesuatu kepada para sahabat, contohnya seperti hadis ketika malaikat Jibril datang, duduk, bertemu dengan Nabi, ditempelkan lututnya dengan lututnya Nabi, ditaruh tangannya di atas pahanya Nabi. Itu dalam bentuk malaikat atau dalam bentuk manusia? Itu. Jadi kalau utusan ataupun rasul itu malaikat, maka dia akan mewujudkan diri jadi manusia juga, enggak langsung diajarkan. Jelas ini? Nah, itu juga. Jadi sama saja. Jadi bahasa kita ya, pekerjaan dua kali. Kenapa? Karena malaikatnya harus menjelma menjadi manusia. Kalau begitu kenapa bukan manusia yang diutus? Walaupun sebagian dari wahyu tadi turun juga melalui utusan dari kalangan malaikat. Jadi ada utusan dari kalangan malaikat yang membawa wahyu disampaikan kepada utusan dari kalangan manusia. Ini kan logikanya sama. Ketika malaikat itu ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia, maka dia harus mengubah wujudnya menjadi manusia. Terus bedanya apa ketika malaikat itu datang lalu sampaikan kepada manusia juga? Yaitu hal yang tidak perlu. Jadi maksudnya bahasa kita itu teknis saja. Ya, itu teknis. Karena nanti ujung-ujungnya juga yang menyampaikan wahyu kepada mereka adalah manusia. Apakah manusia dari kalangan manusia itu sendiri ataukah manusia dari jelmaan malaikat? Tetapi tentunya kalau manusia dari kalangan mereka sendiri, maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus karena satu kali kerja begitu. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Ya, kita dilatih untuk untuk bisa membantah ya syubhat-syubhat yang ada, terutama syubhat-syubhat dulu yang sebenarnya sebagian dari syubhat dulu itu zaman sekarang itu masih ada syubhat-syubhat seperti itu. Ya, maka kita bantah seperti ini dan seperti itu. Jelas ya? Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, dan masih ada, ini belum selesai ya, masalah kerasulan. Satu lagi apa tadi? Masalah tauhid. Nah, itu yang panjang nanti masalah tauhid karena itu perdebatan yang luar biasa sampai hari ini terjadi. Ya, insyaallah akan kita bahas nanti. Baik. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.